seseorang mempunyai fondasi yang kukuh, sepatutnya dia perlu memiliki pemahaman-pemahaman seperti ini. Pertama, harus mempunyai kefahaman yang benar mengenai Alkitab. Sebab kehidupan orang Kristen harus diasaskan pada kebenaran-kebenaran Alkitab. Kalau dia tidak mempunyai keyakinan yang kukuh bahwa Alkitab itu benar, Alkitab itu sabda dari Tuhan, maka dia setiap dengar apa yang Alkitab cakap, itu kan Alkitab yang cakap, saya tak mau begitu, tak ada hal. Jadi kita harus menolong memberi penjelasan mengenai Alkitab. Selanjutnya, ada ramai orang salah faham tentang Allah, berpikir Allah itu macam ini, macam itu, macam ini. Oleh itu kita perlu di awal ini harus menolong mengajarkan apa kata Alkitab mengenai sifat dan karakter daripada Allah itu. Lalu kita juga harus sadar bahwa dalam kenyataan kehidupan kita bergumul dengan hal-hal yang tidak dilihat. Oleh itu kita perlu memberikan penjelasan mengenai makhluk roh, bagaimana mereka dicipta. Penting sekali juga agar dia bisa melihat kenyataan yang betul mengenai penciptaan langit dan bumi. Penting sekali dia memahami bagaimana manusia dicipta dan manusia yang jenis lain, yaitu perempuan, dicipta. Kemudian kita juga harus tahu tentang sebenarnya siapa yang lebih dulu jatuh di dalam dosa. Kemudian menyusul siapa. Kemudian melihat bagaimana kehidupan manusia selepas jatuh dalam dosa. Kemudian kita melihat ada banjir besar yang merata-rata dunia. Kemudian kita melihat bagaimana keangkuhan manusia. Lalu kita melihat satu bentuk murka Allah yang luar biasa kepada Sodom dan Gomora. Kemudian kita lihat bagaimana Allah tahu menyelamatkan miliknya. Kemudian bagaimana kita melihat proses janji yang sudah Allah berikan. Mulai Allah wujudkan di dalam kehidupan satu family, yaitu Abraham dan dengan anaknya yang dilahirkan pada masa tua. Kemudian cucu-cucunya. Kemudian kita lihat bagaimana janji Allah mulai wujud sehingga kita akan melihat dalam perhambaan terjadi di Mesir dan bagaimana bangsa Israel di Mesir, perjalanan mereka menuju negeri yang Allah janjikan. Ada kisah yang luar biasa terjadi di padang gurun ya. Dan seterusnya, ini semua apabila kita ajarkan dengan tepat, ini membina satu asas yang kukuh bagi orang yang sedang Tuhan percayakan untuk kita bentuk di dalam Tuhan. Apakah kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, sampai sekarang ini, apakah jemaat yang saya sedang layan, mereka sudah saya jelaskan semua ini? Jemaat akan sangat tak kukuh, tak kuat kalau kita tidak memperlengkapi mereka dengan semua ini. Coba bayangkan kalau banyak yang kosong, ini akan menjadi bahaya bagi bangunan yang akan kita bina nanti. Bayangkan kalau bangunan ini ada di tanah yang mempunyai kosong-kosong macam ini. Ini bahaya. Goyangan kecil saja terjadi, bangunan ini akan tak selamat. Sebagaimana fisikal itu berbahaya, karena coba bayangkan bangunan mulai diisi oleh orang-orang. Ada baby di sana, ada datuk, harta kita sudah letak di sana. Kalau itu runtuh, wah sangat berbahaya. Harus sadar juga bahwa ada berbahaya kalau itu terkait dengan kekristenan, di mana ketika kekristenan melupakan fondasi, maka kita juga akan lihat bahwa ada orang-orang yang kadang-kadang mengherankan. Dia sudah pastor, dia sudah nampak berpuluh-puluh tahun di gereja, tapi tiba-tiba ada satu goncangan sedikit, dia hancur. Itu sangat mengejutkan. Saudara, ramai sekali orang membina bagian atas sebelum membina fondasi.